Jadi barzah itu pemisah. Bapak Ibu kalau baca surat Ar-Rahman ayat yang ke-20, apa kata Allah? Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah menciptakan ada dua laut, satu tawar, satu asin, dan kedua laut ini kata Allah barzakh, terpisah. Bapak Ibu kalau buka di YouTube, ketik saja di YouTube tuh lautan terpisah, nampak nanti itu di atas Maroko itu Bapak Ibu. Ada dua lautan yang bertemu tapi tidak menyatu Pak, terpisah. Satu tawar, satu asin. Airnya pun berbeda bentuknya Pak. Nah, sesuatu yang terpisah itu namanya barzah. Alam barzah disebut alam barzah karena alam ini memisahkan kita dengan dunia dan akhirat. Jadi alam barzah itu apa Ibu? Ya. Jadi kalau kita misalkan ini akhirat, ini dunia, nah alam barzah di sini Pak. Dunia kita lewati, akhirat belum boleh kita masuk. Kita berada di antara dunia dan akhirat. Dunia kita lihat, akhirat kita saksikan dari alam barzah ini. Sekarang kita belum bisa melihat akhirat, surga, neraka belum bisa kita lihat. Kenapa? Kita sekarang belum di sini, belum di alam barzah ini. Ada penghalang satu alam barzah namanya. Bila kita sudah berpindah ke alam barzah ini, maka dunia kita lihat, akhirat juga kita lihat. Inilah yang disebut alam barzah. Nah, seperti apa keadaan manusia di alam barzah ini disebutkan Allah di dua surat. Kita kalau mati sekarang Bapak Ibu akan berada di salah satu dua keadaan. Ada kalanya keadaan kita seperti di surat Ali Imran 169 sampai 170, atau ada kalanya seperti di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Kita akan bahas dua ayat ini seperti apa keadaan manusia di alam barzah, dan kita akan menempuh itu. Apa kata Allah di surah Ali Imran 169 sampai 170? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu kira orang yang mati itu binasa, orang yang mati itu hilang. Kata Allah bal ahya, orang mati itu hanya berpindah hidup. Allah sebut begitu Pak ya. Orang mati itu tidak hilang, jasadnya memang jadi tanah, karena itu asalnya. Tetapi kata Allah mereka tetap hidup, cuman dengan format kehidupan yang sudah lain daripada dunia ini. Bahkan hebatnya inda rabbihim yurzakun, mereka tetap menerima rezeki. Mereka tetap makan, tetap minum, tetap berpakaian, tetap berkendaraan. Cuman dalam format yang tidak seperti sekarang. Jadi orang di alam barzah itu Pak Ibu makan-makannya Pak. Cuman bedanya kalau di dunia ini Pak, rezeki kita cari. Wa mimma razaqnahum, rezekinya kita cari. Tapi kalau di alam barzah yurzakun, pasif, dianya pasif, rezekinya yang aktif mencari. Jadi apa kalau teragak nanti di makanan, di randang misalnya, tibose randang tuh Pak. Ndak cari-cari, ndak masak-masak, tibose. Yang teragak dapatnya tibo langsung. Ndak sanang dapat tuh. Kendaraan begitu juga Bapak Ibu. Bahkan kata Allah lagi, ketika manusia telah sampai di alam barzah, farihina bima atahumullah min fadli, mereka bersukacita, bergembira ria. Jadi alam barzah itu Pak, sukacita, gembira setiap hari. Jadi kalau Pak Ibu tanya, alam barzah itu senang atau susah? Senang. Itu makuk dan lapai kasih ruat yang balik kamari lepak dek sanang itu. Sanang. Mereka bergembira, bersukacita. Bukan hanya bergembira dan bersukacita, wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka berteriak memanggil orang-orang yang di dunia untuk segera menyusul mereka. Bapak Ibu, orang tua kita yang sudah meninggal Pak, setiap hari dia memanggil kita.
kamari langlai je. Sabana rancak di siku je. Sekarang Bapak Ibu takut mati. Bila Bapak Ibu sudah mati dan masuk ke alam barzakh, menyesal kenapa lama di dunia ini. Ternyata dunia ini yang ada kesusahan, Pak. Dan Allah sebut begitu. Janji Allah di surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia saya ciptakan, kami ciptakan di dunia ini, kata Allah, fi kabad, untuk susah. Coba cari orang tak susah, Pak Ibu, di dunia aku. Yang miskin susah di miskinnya, yang kayu susah dek kayunya, Pak. Malah orang kayu kan payah lalu kadang-kadang, Pak. Dek susahnya tu. Ya. Yang tak punya suami susah nak punya suami, dah Ibu. Yang punya suami paniang kepala. Kecil ibu ancak dan tak boleh, tak laki daripada mereka bantunya, Pak. Yang tak punya isteri susah tak punya isteri. Ya. Yang punya isteri kadang takut pulang. Yang tak punya anak berubekkan kamari. Yang punya anak stres. Cak tak beranak leh. Nah Ibu. Coba cari orang tak susah, Pak. Semua orang susah dan itulah dunia. Sampai kita meninggalkan dunia ini, kata Allah, fatasqa. Tu ingat Allah kepada Nabi Adam tu. Adam, kalau kau sampai ke bumi, kata Allah, fatasqa, kau akan susah. Kesusahan akan berakhir kalau Bapak Ibu meninggal dan masuk ke alam barzakh. Baru kata Allah, farihina bima atahumullah, mereka bergembira dan bersuka cita kerana banyaknya karunia di sana. Tapi tidak semua orang yang mati masuk alam barzakh itu bahagia, Pak. Ada syaratnya. Apa kata Allah? Qutilu fi sabilillah, matinya di jalan Allah. Bapak Ibu kalau baca nanti di surat An-Nahl ayat 32, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Ada orang-orang ketika mati masuk ke alam barzakh disambut dan dielu-elukan oleh para malaikat. Disambut dan dielu-elukan para malaikat, kata Allah, ketika matinya masuk alam barzakhnya. Siapa mereka? Kalau matinya thayyibin, mati dalam keadaan baik. Thayyibin. Bagaimana mati dalam keadaan baik? Satu, mati dalam kalimat yang baik, la ilaha illallah. Dan jaminan Nabi begitu. Siapa yang kalimat terakhir keluar dari lidahnya la ilaha illallah, mati dia, surga pasti menanti walaupun sekian tahun dosanya tak tanggung banyaknya. Itu maka saya sering katakan Bapak Ibu ke jamaah, bila nanti kita sudah mulai rasanya berat penyakitnya, jangan tinggalkan dia sendiri. Tuntunkan kalimat tauhid ke telinganya sampai nyawanya tercabut. Kalaulah sakit parah tu Pak Ibu, dokter tak bisa membantu itu. Tapi yang bisa diselamatkan imannya, ajarkan la ilaha illallah. Bapak Ibu kalau bawa ke ruang ICU besok, ya, masuk ke dalam tu, kawan ini di ruang ICU tu je ni pada hanya surang. Sebab ketika kita mati itu Bapak ada dua kita cabut tu mah. Nyawa dicabut malaikat, iman dicabut syaitan. Nah, iman kau perlu kita selamatkan ni. Apa? Kalimatnya la ilaha illallah. Saya beberapa kali masuk ke ruangan ICU tu Pak Ibu. Ya, mengantarkan orang yang sakarat itu, tiba di dalam tu Pak Ibu, doktor ko tak pakai rajo nyeleng. Nya pasang alat saya diduang, nya pasang pengukur jantung tu pada celik-celik jauh saja Pak Ibu. Ba kok betul Pak. Doktor ko nyala tahu tu mah kalau kesadaran di bawah sekian tu lah mati tu mah. Tugas kita selamatkan imannya. Kata Allah kalau dia mati dengan kalimat yang baik, maka para malaikat menyambut dan mengelu-elukannya di alam barzakh itu. Tuh. Kalau matinya taib, atau mati dalam ketaatan, mati dalam amal yang baik. Ada yang mati sedang baca Quran seperti Utsman bin Affan. Saya pernah baca di Turki, guru mengaji mati sedang baca Quran. Ada yang mati sedang tahajud, sedang salat malam seperti Umar ditusuk sedang salat subuh, Pak ya, meninggal dunia. Ada yang mati sedang ceramah beberapa hari yang lalu Pak Ibu, di awal Ramadan. Ada ustaz di Makassar Pak, dosen UIN, meninggal sedang memberikan ceramah zuhur. Kenapa ya? Wah, itu taib itu. Atau mati sedang mendengar ceramah. Pokoknya apa-apa ibu doa salah kalau mati sedang mendengar ceramah gini kok. Nah, itu. Boleh Pak Ibu. Yang tak boleh itu minta mati, tak boleh tu. Oh ya Allah, lama rasai wana dan koma lama wana sakit mati selain itu putu yaso doso kafir tu Pak.
Tapi kalau apa berdoa, ya Allah kalau ambo dicabut nyawa ambo, matikan ambo sedang dalam ketaatan, tu boleh Pak. Ya, karena matinya tayyib namanya itu. Atau mati dalam keadaan suci, wudu. Makanya di surat Ar-Rahman berapa ayat 35, Allah menyebutkan yauma izin la yus'alu an zanbihi insun wala jan. Ada manusia yang masuk surga tidak ditanya amalnya. Tidak ditanya amalnya Pak, langsung digiring ke surga. Ya. Sahabat bertanya, apakah kenapa orang itu masuk surga tidak ditanya amalnya? Kata Nabi, ghurran muhajjalin min asaril wudu. Karena wajahnya cerah karena meninggal dalam keadaan suci dengan air wudu. Itu makanya ibu-ibu yang lah pensiun, yang lah tua, jagolah wudu ke lain. Kena kau make up le dong. Ya, kalau muda-muda ya kau make up ikon mah. Kalau ibu-ibu kau make up wudu leh. Terutama di kala lalu dah ibu. Wudu di kala lalu tu. Kalau meninggal malam tu ibu lah, delo se ke surga langsung ibu. Tu janji Allah begitu tu. Ya, la yus'alu an zanbihi insun wala jan. Kenapa? Ghurran muhajjalin. Sisa-sisa wudu. Tu maka air wudu kau makruh diapu jangan wudu apa ibu. Biarnya kari yang di muka waktu cahaya terang yang dengan itu malaikat membawa kita ke surga nanti itu. Ya. Jadi kalau orang matinya baik, itu di alam barzahnya tenang, bahagia. Dan ini disebutkan dalam hadis dari Al-Barra, hadis riwayat Bukhari. Ketika manusia masuk alam barzah Bapak Ibu, di hari pertama di alam barzah itu datanglah seseorang husnul wujuh, wajah tak tanggung gagahnya, pakaian tak tanggung mewahnya. Tak pernah kita melihat ada orang segagah dan secantik itu. Lalu kita bertanya, man anta, siapa engkau? Apa jawaban dia? Ana amalukas salih, saya amal salihmu dulu. Apa kata orang yang di alam barzah? Ya Rabb aqimis sa'ah, ya Tuhan segerakanlah datang kiamat. Apa katanya? Kata para malaikat, nam naumal arus, diamlah engkau, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Pada tidur pengantin Pak, tak terasu pagi capek lah Pak ya. Tahu-tahu lah tiba je pagi le. Orang ini nanti disebutkan di surat Fatir ayat 34. Ya, surat Fatir ayat 34, ketika dibangkitkan di hari kiamat, mereka akan berkata, alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazana. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan rasa sedih dari kami selama berada di alam barzah. Ibu-ibu mau tahu saya rugi bu. Nah, Bapak Ibu, jadi itu kenapa rahasianya Bapak dan Ibu, setiap bangun tidur kita disuruh membaca alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau Bapak Ibu biasa dan lazim membaca itu setiap bangun tidur, maka nanti di hari alam barzahnya akan ditenangkan oleh Allah. Nah, kalau Bapak Ibu tidak seperti ini, maka ada pilihan kedua, Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Apa kata Allah? Ketika kematian datang kepadanya, ya, apa yang terjadi? Manusia masuk ke alam barzah dan manusia berkata, Rabbirji'uni, ya Tuhan, tolong kembalikan saya ke dunia. Akan ada masanya Bapak Ibu kalau masuk ke alam barzah meninggal sekarang, pilihan kedua ada manusia tu yang minta balik ke dunia. Rabbirji'uni, ya Tuhan, tolong kembalikan saya ke dunia. Untuk apa saya dikembalikan ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya ingin menjemput semua amal yang dulu saya tinggalkan. Ya. Saya ingin menjemput semua amal yang dulu saya tinggalkan. Jadi Bapak Ibu yang sekarang bisa salat sunat lalu tidak mengerjakannya, maka Bapak Ibu akan minta balik ke dunia untuk menjemput amal sunat itu. Kalau Bapak Ibu baca Quran, bisa baca Quran sekarang, tidak baca Quran. Kalau mati minta balik ke dunia untuk baca Quran. Bapak Ibu yang tadi subuh datang, tahu ada ceramah, tapi sudah subuh langsung pulang. Kalau matilah Bapak Ibu tu, minta balik ke dunia ini untuk mendengar ceramah subuh ini. Yakinlah Bapak Ibu.
Tapi apa jawaban Allah? Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun wa huwa qailuha. Tidak ada satu orang pun yang akan dibalikkan ke dunia. Kenapa? Wa mi waraihim barzah, karena mereka sedang dikungkung di alam barzah ila yaumi yub'asun, sampai hari berbangkit datang. Jadi tidak ada ceritanya kalau ada orang berkata, oh si anu mati jadi baru, jadi harimau, jadi hantu. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Karena tidak ada satu orang pun yang akan dikembalikan ke dunia ketika sudah masuk di alam barzah. Dan kata Allah, mereka akan dikungkung di alam barzah sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Berapa lama kiamat lagi? Allahu a'lam. Tapi menurut hitungan ahli fisika, karena memang ada isyarat kiamat di surah Al-Qiyamah ayat 8 sampai 9. Wa khasafal qamaru wa jumi'asy syamsu wal qamar. Kapan kiamat terjadi? Ketika bulan, matahari kehabisan energi dan mereka berbenturan satu sama lain. Jadi matahari Ibu ada energinya ini, dia ledakan itu, yang membuat panas itu. Dan energi matahari ini menurut para ahli Bapak Ibu usianya 12 miliar tahun. Yang sudah terpakai 5,5 miliar tahun. Dan masih bersisa energi matahari ini 6,5 miliar tahun. Artinya kiamat baru akan terjadi sekitar 6 miliar tahun lagi kurang lebih. Lama oleh Pak. Kalau mati ya Pak, kini 6 miliar tahun duduk dalam barzah tu Pak. Lama tu Pak. Sampai itulah kita berada di alam barzah sampai kiamat. Dan selama itu kata Allah di surat Ghafir ayat yang ke-46, anaru yu'raduna 'alaiha ya asyiyan wuduwan wa asyiyan. Neraka dihembuskan kepada mereka pagi dan sore. Jadi Bapak Ibu kalau tanya alam barzah itu susah atau senang? Susah. Kalau ketemunya al-mukminun, neraka dihembuskan kepadanya pagi dan sore. Itu kenapa alam barzah disebut raudatun miriyadil jinan. Dia taman sorga. Atau bisa jadi hufratun min hufarin niran, bisa jadi cerobong api neraka. Pilihan Bapak Ibu dua saja. Mau di Ali Imran tadi bahagia, tenang, gembira, atau mau yang di Al-Mu'minun teriak-teriak minta balik ke dunia untuk menjemput amal. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, apa amal yang menyelamatkan manusia di alam barzah itu? Mari kita lihat hadis Abu Dawud. Minimal ini Bapak Ibu pegang, Bapak Ibu ambillah ini agak satu saja supaya kita semua kalau mati selamat. Satu, kata Nabi, sab'atun tajri ajruhunna lil abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi ila yaumil qiyamati. Ada 7 amal kata Nabi, 7 amalnya yang kalau itu anda miliki, kalian punyai, maka Allah akan mengamankan di alam barzah sampai hari kiamat datang. Ibu kalau mati sekarang, Bapak Ibu kalau mati sekarang nih, kalau punya salah satu yang 7 ini akan diamankan Allah sampai hari kiamat. Itu janji Nabi begitu, hadis sahih itu. Siapa yang 7 itu? Apa yang 7 itu? 1, man allama ilman, siapa yang pernah mengajar ilmu. Jadi guru Pak. Jadi guruku nomor 1 selamat. Ibu kalau mau tak tentu apa yang kamu sabut kalau tu. Ibu jangan mau tak je ibu. La haula wala quwata illa billah. Sudah ceramah ibu mau tak beko dah ba lo. Jangan sambil ceramah ibu mau tak. Karena percuma saya mau mengeceknya terangah di ibu beko lo kalau ibu mau tak. Gitu. Ya, rugi ibu kalau dengan ceramah tu mau tak. Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama yang selamat itu man allama ilman, siapa yang mengajar ilmu. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang jadi guru, yang jadi dosen, itu insyaallah selamat sampai hari kiamat tuh. Ya, itu menunggu pai sila tu, pai lah kalau jadi guru tuh Bapak Ibu, aman. Ya. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu yang jadi guru, yang jadi dosen, Allah tu jangan jadi pejabat je leh. Lah, tetap saja jadi guru sampai mati. Insyaallah aman tuh. Ya. Karena guru ini memang ya itu istimewa Bapak Ibu. Kenapa? Saya sekarang mengajar, yang saya ajar ini yang diajarkan guru-guru saya. Saya dapat pahala mengajar, guru-guru saya juga dapat pahala seperti yang saya dapat. Guru dari guru saya itu juga begitu. Saya nanti ke bawah juga begitu. Anak-anak murid saya nanti juga mengajar, saya dapat pahala dari mereka. Persis seperti multi level Pak. Maka guruku nomor 1.
yang selamat.